Nah, pertama ke port 1. Ya Allah, tolong. Bentar Adel. Kabel internet dicolokkan. Sekolah rekam Dicolok ke ini. port 1 Bentar internet loh, aku mau nanya Adel. di router mikrotik. Nah, jika sudah, header 2-nya dicolokkan header 2-nya disambung gimana ngomongnya? Nanti kau dubbing lah. Enggak, header 2-nya ini kita Colokkan. kita cucuk. Ulang. Matiin ya? Nggak usah, lanjut aja. Untuk header 2-nya kita sambung kabel dari laptop disambungkan ke header 2 di router mikrotik. Ini untuk LAN-nya. Yang header 3 kita sambungkan Kabel akses pendek. Yang header 3 kita sambungkan, nampak kan? Akses point 1 kita sambungkan ke header 3 di router mikrotik. Lalu akses point kedua kita sambungkan ke header 4 di router mikrotik. Oke, matikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Indira Rahmadani dari 11 TKJ 1. Di sini saya akan membuat video tentang konfigurasi hotspot dengan Micmon menggunakan alat RB750R2 dengan menggunakan 2 akses point. Nah, ini alat dari 750R2. Nah, ini 2 akses point yang akan kita gunakan nanti. Nah, kita langsung saja ke konfigurasi Winbook-nya. Kita buka Winbook terlebih dahulu. Nah, kita pilih klik MAC address-nya. Lalu connect. Jika sudah connect, kita pilih sistem, reset configuration, download backup, reset configuration, terus klik yes. Kita tunggu. Lalu jika sudah keluar, kita reconnect lagi. Kita refresh ulang. Nah, kita klik MAC address, lalu connect, lalu reset configuration. Lalu jika sudah keluar, kita pilih reconnect. Nah, di sini kita pergi ke interface header 1, kita beri komen. Di sini saya memberi internet. Lalu oke, apply oke. Nah, untuk header 2-nya beri komen juga LAN. Jika sudah, kita oke, apply oke. Untuk header 3-nya sama, kita beri komen juga, yaitu AP1.
oke, apply, oke. Untuk header 4-nya juga diberi komen AP2. Jika sudah kita oke, kita apply, kita oke. Nah, lanjut kita pergi ke IP. Pergi ke sistem dulu, identity. Nah, di sini saya memberikan nama saya, Rizky Indira. Jika sudah, apply, oke. Nah, lanjut kita pergi. Nah, itu sudah ada namanya. Lanjut ke IP, DHCP client, pilih add, header 1, apply, oke. Lanjut lagi IP, firewall, di NAT, kita pilih add. Nah, di general, kita munculkan out interface-nya yaitu header 1. Di action kita pilih Masquerade, lalu apply, lalu oke. Selanjutnya kita pergi ke new terminal untuk tes ping 8.8.8.8. Nah, ini tandanya jaringannya sudah tersambung. Jika ingin diberhentikan, Ctrl C saja. Jika sudah, kita pergi ke IP lagi, pilih address. Nah, pilih add, masukkan IP-nya 192.168.50.1/24. Untuk interface-nya kita pilih header 2, lalu apply, lalu oke. Lanjut kita tambahkan lagi IP-nya 192.168.100.1/24. Lalu untuk interface-nya kita pilih header 3, apply, oke. Lalu kita tambahkan lagi IP-nya 192.168.150.1/24. Jika sudah, untuk interface-nya kita pilih header 4, apply, oke. Selanjutnya jika sudah di address, kita pergi ke IP lagi, DHCP server. Nah, di DHCP kita pilih DHCP setup. Di sini kita masukkan header 2. Lalu kita next kan sampai akhir. Lalu oke. Kita tambah lagi di DHCP setupnya. Tambahkan header 3. Kita next hingga akhir. Lalu oke. Kita tambahkan lagi untuk header 4-nya. Next kan hingga akhir. Lalu oke. Jika sudah DHCP server, kita akan mengetes di CMD. Apakah port-port yang sudah dimasukkan kabel LAN, internet, dan access point sudah mendapatkan IP yang sesuai dan apakah sudah tersambung ke internet. Sebelum itu kita harus mendisable dan enable Ethernet-nya terlebih dahulu. Nah, jika sudah, langsung saja kita pergi ke CMD. Nah, di sini kita tes untuk yang Ether 2-nya terlebih dahulu. Nah, kita akan mengetes yang kabel kedua ini, Ether 2 yang tersambung ke laptop. Apakah dia sudah mendapat IP yang sesuai. Nah, di sini kita ketikkan IP config lalu enter. Nah, ini sih kita sudah mendapatkan IP-nya 50.1 ini IP-nya. Lalu kita coba ping 8.8.8.8. Nah, ini dia sudah tersambung ke internet. Nah, kita akan mengetes yang untuk Ether 3-nya. Kita kembali lagi dulu di OBS-nya. Kita perbesar layarnya dulu biar jelas. Nah, ini routernya. Nah, untuk mengetes Ether 3-nya, kita akan melepas kabel yang ada di Ether 2. Kabel yang ada di Ether 2 itu kita lepas dan kita pindahkan ke Ether 3. Nah, langsung saja kita pergi ke CMD-nya untuk mengetes yang Ether 3, untuk mengetes ping di CMD yang Ether 3-nya. Nah, kita ketikkan IP config. Lalu jika sudah kita enter.
Nah, ini kita berhasil ya, udah mendapatkan IP-nya 100. Lalu kita tes ping. Nah, ini dia sudah tersambung. Lanjut lagi kita mengubah kabel, melepas kabelnya dan memindahkannya ke Ether 4 untuk mengetes yang Ether 4-nya apakah sudah mendapatkan IP. Nah, tadi kabel yang ada di Ether 3 kita pindahkan lagi ke Ether 4 yang tersambung ke laptop. Langsung ke CMD lagi. Kita ketikkan ipconfig. Jika sudah di enter, nah ini kita sudah mendapatkan IP-nya 150 untuk Ether 4-nya. Lanjut kita tes ping 8.8.8.8. Nah, ini kita sudah tersambung tersambung internetnya. Nah, selanjutnya kita akan mengembalikan kabel-kabelnya seperti semula. Itu yang di Ether 4 kita kembalikan lagi ke Ether 2-nya. Lalu kedua akses point itu kita kembalikan lagi ke Ether 3 dan untuk akses point pertama kita kembalikan ke Ether 3 dan akses point kedua kita kembalikan ke Ether 4. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan konfigurasi untuk akses point yang pertama. Pertama, kita buka Chrome-nya. Oh ya, sebelum itu kita harus mengubah jalur kabel yang ada di akses point-nya terlebih dahulu. Nah, yang ini. Nah, yang di router itu untuk Ether 2-nya kita lepas kabelnya. Kita lepas. Nah, ini kita lepas dan kita sambung ke Ether 1 di access point yang warna oranye. Sebelumnya kita harus melepas dulu itu yang di one-nya. Nah, ini sudah. Langsung kita ke konfigurasinya, kita buka webnya 192.168.0.1, kita enter. Nah, ini kita masukkan oh ya, sebelumnya kita reset terlebih dahulu alatnya. Caranya yaitu dengan menekan tombol hitam dan tunggu hingga lampunya berkedip. Hingga lampunya mati. Jika sudah, kita masukkan kembali kabelnya di Ether nomor 1 di access point. Nah, kita masuk lagi ke Chrome. Kita coba ulang. Nah, di sini kita masukkan, kita harus membuat password baru. Di sini saya membuat Kiki123 dan konfirmasi passwordnya juga sama. Lalu jika sudah, kita start saja.
Nah, di sini di quick setup ini kita pilih next. Nah, di sini kita pilih access point. Jika sudah, kita next saja. Nah, untuk wirelessnya saya membuat Rizky. Saya ganti saja dengan huruf kecil Rizky AP1. Nah, jika sudah, untuk di security-nya ini kita disable saja. Lalu kita pilih next. Nah, di sini kita next saja. Lalu kita scroll ke bawah, kita klik finish. Nah, kita tunggu hingga sistem rebootnya selesai. Nah, ini kita masuk kembali, kita masukkan sandinya kembali. Kiki 123. Jika sudah, kita login. Nah, ini kita sudah berhasil. Jika sudah, kita keluar. Nah, di sini saya akan melakukan konfigurasi untuk access point yang kedua. Nah, yang ini kita lepas. Yang di access point pertama kita lepas tadi kabelnya, dan kita pindahkan lagi di access point yang kedua. Kita akan colokkan di header 1 yang warna oranye. Nah, ini jangan lupa one-nya dilepas dulu. Jika sudah, kita mulai melakukan konfigurasi di Chrome. Kita buka Chrome. Lalu kita ketikkan lagi IP-nya 192.168.0.1. Nah, di sini kita masukkan admin dan passwordnya sama juga admin. Jika sudah, kita login. Nah, di sini kita pilih next, lalu pilih access point dan pilih next. Di wirelessnya ini kita ubah. Di sini saya menggunakan nama Rizky AP2. Nah, untuk security-nya kita disable saja, lalu kita next. Lalu di sini kita next juga. Nah, untuk ini kita finish. Nah, kita tunggu hingga sistem rebootnya selesai. Nah, ini kita sudah berhasil mengkonfigurasi untuk access point yang kedua. Jika sudah selesai mengkonfigurasi dua access point, kita akan mengembalikan kabelnya seperti semula lagi. Nah, yang ini kita kembalikan lagi seperti semula, kabelnya ke header 2 yang terhubung ke laptop. Nah, ini kita sudah kembalikan seperti semula. Nah, selanjutnya kita akan mendownload file Micmon. Nah, kita cari ini Micmon, lalu pilih Laksa 19. Kita tunggu, kita klik baca selengkapnya. Lalu kita scroll ke bawah, kita cari Micmon versi 3. Nah, lagi scroll ke bawah, nah Micmon V3 plus web server ini kita download. Tapi karena saya sudah mendownload, langsung saja ke filenya.
Nah, di sini di downloadan, saya menyimpannya di download. Nah, ini kita ekstrak to Micmon, tapi saya sudah mengekstraknya. Nah, ini file yang sudah saya ekstrak. Kita buka saja langsung. Nah, kita pilih Micmon server. Nah, kita tunggu. Nah, jika sudah, nih, open Micmon. Nah, di sini kita isi Micmon, username-nya dan passwordnya. Kita isi 1, 2, 3, 4. Lalu login. Nah, di sini kita delete terlebih dahulu. Oke. Nah, kita pergi ke add router. Nah, di session name ini saya isi. Ya, sebelum itu kita pergi ke Winbook dulu, kita reconnect. Di sini saya akan menyeting hotspotnya. Kita pergi ke IP, lalu hotspot. Nah, kita pilih servernya, lalu hotspot setup. Di sini kita pilih Ether 3. Nah, next. Tapi pelan-pelan saja nextnya karena ada yang kita isi nanti di sini. Nah, di DNS servernya kita isi 8.8.8.8. Lalu langsung saja di DNS name-nya. Di sini saya akan mengisi rizkyap1.net. Lalu jika sudah, kita next, oke. Lalu kita buat lagi, kita pilih hotspot setup, pilih Ether 4. Lalu kita next, lalu kita next lagi, next. DNS servernya udah terisi, kita next saja. Nah, di DNS name-nya yang AP1 itu kita ganti menjadi IP2. Nah, jika sudah, kita next, lalu oke. Nah, ini kita sudah membuat hotspotnya. Nah, jika sudah, kita pergi ke Micmon lagi. Kita isi di session name-nya ini. Saya membuat rizkyap1.net. Nah, jika sudah, kita pergi ke IP mikrotiknya. Kita bisa lihat di Winbook-nya terlebih dahulu. Nah, di sini kita copy yang IP 100.1 itu untuk AP1-nya. Kita copy. Lalu kita pastekan, lalu username-nya saya isi Micmon. Untuk passwordnya 1, 2, 3, 4. Nah, untuk hotspot name-nya kita bisa lihat di Winbook. Nah, yang hostprof 1 ini kita copy. Nah, kita kembali ke Micmon-nya lagi. Nah, dipastekan. DNS name-nya juga bisa kita lihat dulu di Winbook. Nah, kita pastekan di DNS name-nya. Jika sudah, kita bisa save. Lalu kita ping connect. Nah, oh iya, saya lupa untuk membuat usernya di Winbook yang sistem user. Saya belum membuat itu. Jadi kita kembali dulu ke Winbook-nya. Kita cari sistem. Nah, kita cari user. Lalu kita pilih add. Nah, di name-nya ini saya buat Micmon. Grupnya buat full. Passwordnya 1234. Dan konfirmasi passwordnya juga sama 1234. Jika sudah, kita apply lalu oke. Untuk adminnya kita disable saja karena kita tidak menggunakan admin ini. Nah, langsung kita ke Micmon lagi. Kita logout dulu terlebih dahulu. Kita ulang lagi, masukkan Micmon. Passwordnya 1-4. Jika sudah, kita login, kita hapus. Lalu pilih add router. Di session name-nya ini kita buat ulang rizkyap1.net. Nah, jika sudah, ke IP mikrotiknya kita bisa lihat di Winbook-nya di hotspot.
di server profil, pilih host prof 1. Nah, yang ini kita copy, langsung kita paste di Micmon tadi di sini. Lalu username-nya kita buat Micmon seperti yang sudah kita buat di sistem user. Passwordnya 1 sampai 4. Lalu hotspot name-nya ini sesuai di Winbook tadi, yaitu hostprof 1 ini kita copy. Untuk DNS-nya sama juga kita copy. Yang DNS name-nya yang rizkyap1.net, lalu kita pastekan. Jika sudah, kita langsung save, lalu ping. Nah, ini udah oke. Jika oke, lalu kita connect. Langsung jika sudah berhasil, kita pergi ke hotspot, ke user, ke user profile, lalu add profile. Nah, di sini kita masukkan namanya. Saya menggunakan 1 jam 3000 AP1. Jika sudah, kita isi yang address poolnya. Sebelum itu kita lihatnya di Winbook. Kita cari IP pool. Nah, ini kita cari yang IP-nya 100, yaitu dia menggunakan pool 2. Nah, kita pilih yang IP-nya 100, yang pool 2-nya, lalu seri usernya 1. Rate limitnya saya memberikan 1 MB per 1 MB untuk downloadnya. Lalu expired modenya remove, validity-nya 1 hari. Kita bisa lihat di format di sebelah sini. Lalu untuk price-nya kita buat 3000, dan listening price-nya juga sama 3000. Lalu untuk log usernya kita enable. Jika sudah, kita save. Terus kita buat lagi yang kedua, add profile. Nah, di sini kita buat yang 2 jam 6000 AP1. Untuk address poolnya kita pilih address pool yang kedua. Seri usernya 1, rate limitnya 1 MB per 1 MB. Expire modenya remove, validity-nya 1 hari, 1D. Dan price-nya kita buat 6000, dan selling price-nya kita buat juga 6000. Lalu untuk log usernya kita pilih enable, lalu save. Jika sudah, kita pergi ke user list. Salah. Kita perginya seharusnya ke profil list dulu. Nah, ini profil list, ini kita sudah ada yang kita buat tadi. Nah, kita pergi ke user, lalu generate. Nah, di sini di QTY-nya ini kita isi 3, servernya al, user modenya, username sama dengan password, namelike-nya 3, namelike-nya 4 saja, karakternya tetap, lalu profilnya kita pilih 1 jam 3000 AP1. Nah, jika sudah, kita generate saja.
Lalu kita buat lagi untuk yang 2 jamnya. Di sini QT-nya kita isi 3, servernya al, user modenya username sama dengan password, name like-nya 3. Lalu untuk karakternya sudah benar dan profilnya yang 2 jam 6000 AP1. Jika sudah, langsung kita generate. Nah, langsung pergi ke user list. Nah, di sini sudah ada hotspot yang kita buat tadi. Ini untuk 1 jamnya itu yang saya pilih. Di sini saya akan mencoba salah satu hotspotnya. Nah, di sini saya akan mencoba yang 1 jam 3000 untuk HP satunya. Jika sudah dipilih salah satu hotspotnya, kita small. Nah, di sini jika keluar seperti ini kita cancel saja. Nah, ini tampilan hotspotnya. Di sini saya akan mencoba yang kodenya SU92. Nah, di sini saya akan mengetes di HP. Nah, ini kita sudah tersambung untuk yang AP satunya. Nah, ini sudah terhubung. Selanjutnya saya akan mengetes di fast.com untuk jaringannya. Nah, ini kita mendapat 870 kbps karena tadi saya memberi batas yaitu 1 MB per 1 MB. Nah, lanjut kita pergi untuk membuat konfigurasi di Micmon untuk yang access point 2-nya. Kita logout terlebih dahulu, lalu kita masukkan lagi Micmon, passwordnya 1234. Nah, kita login. Nah, yang ini tidak usah dihapus, kita buat saja yang baru add router. Lalu di session name-nya saya buat rizkyap2.net. Lalu untuk IP mikrotiknya kita lihat di Winbook di hostprof 2-nya. Nah, ini. Nah, kita copy yang 150.1 ini IP-nya, lalu kita pastekan di Micmon yang IP mikrotik. Lalu jika sudah, kita masukkan dulu username-nya yaitu Micmon dan passwordnya 1 sampai 4, 1 2 3 4. Jika sudah, hotspot name kita isi juga. Kita pastekan yang hostprof 2 ini. Lalu kita paste, lalu kita copy, lalu kita paste. Lalu untuk yang DNS name-nya kita copy. Nah, kita pastekan. Jika sudah, kita save saja. Lalu ping, ini sudah oke, lalu connect. Lalu kita pergi ke hotspot, user, baru tuh user profile, add profile. Di name-nya ini saya buat 1 jam 3000 AP2. Lalu kita lihat yang IP pool-nya. Kita lihat di IP pool. Nah, di sini yang IP-nya 150 ini dia menggunakan pool 3. Langsung kita ke Micmon-nya lagi, kita pilih yang pool 3. Share usernya 1, rate limitnya di sini saya membuat
1 MB per 1 MB untuk download. Lalu expire modenya remove, validity-nya 1 hari 1D, price-nya 3.000 dan selling price-nya 3.000. Lock usernya saya pilih enable lalu save. Lalu kita buat lagi add rute, add profile, name-nya saya buat 2 jam. 6.000 AP2. Lalu untuk address poolnya pilih pool 3, share usernya 1, rate limitnya 1 MB per 1 MB. Expire modenya remove, price validity-nya 1 hari atau 1D. Price-nya 6.000 dan selling price-nya 6.000 juga. Untuk lock usernya saya pilih enable. Jika sudah, kita save saja lalu pergi ke profile list. Nah, ini yang sudah kita buat untuk AP1 dan AP2 nya. Lalu jika sudah, kita bisa pergi ke user lalu pilih generate. Nah, di sini kita buat QTY-nya di sini buat 3. Lalu servernya al, user modenya username sama dengan password, name like-nya 3, karakternya tetap. Nah, lalu profilnya yang 1 jam 3.000 AP2. Jika sudah di generate, lalu kita buat yang untuk 2 jam AP2. QTY-nya ini saya buat 3, servernya al, user modenya username sama dengan password, name like-nya saya buat 3. Lalu karakternya sudah benar dan profilnya yang 2 jam 6.000 AP2. Jika sudah, kita generate saja. Selanjutnya ke user list. Nah, ini tampilan hotspot yang sudah kita buat yang AP1 dan AP2-nya. Di sini saya akan mencoba yang AP2. Saya pilih yang 2 jam untuk AP2-nya. Lalu kita small. Nah, jika keluar seperti ini kita cancel. Nah, ini saya akan mencoba yang hotspot yang berkode JU6. Saya akan mencobanya di HP. Nah, ini sudah terhubung untuk Rizky AP2-nya. Lalu selanjutnya saya akan mengetes di fast.com, mengetes jaringannya di fast.com. Nah, ini kita akan mulai mengetes. Nah, saya mendapatkan 850 kbps untuk yang di AP2-nya, sesuai yang kita sudah buat tadi, yaitu batasnya 1 MB per 1 MB.